Welcome to our channel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam Riak Sabda edisi Rabu 27 Oktober 2021. Kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama bacaan Injil atau firman Tuhan dari Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, bukan orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Henyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar setia Riak Sabda, ketika mendengar dan membaca firman Tuhan pada hari ini, khususnya dalam bacaan Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30 ini, kita lebih fokus kepada soal pengajaran Yesus. Ada 3 poin penting yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, Yesus berkata, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Bagi Yesus, banyak orang tertarik untuk masuk tetapi tidak dapat. Lalu pertanyaan kita adalah, apa artinya pintu yang sesak itu? Pintu yang sesak itu adalah sebuah bahasa simbolis yang mengatakan tentang syarat-syarat untuk mengikuti Yesus. Tentu saja orang harus siap menyerupai Yesus dengan menderita, memanggul salib hari demi hari seperti Yesus sendiri. Tanpa salib tak ada keselamatan bagi manusia, dan Yesus sendiri telah memenangkan salib itu serta memberikan keselamatan bagi semua saja. Yang kedua, yaitu pintu tertutup. Ini berkaitan dengan disiplin diri, Bapak Ibu. Contoh konkret saja pada saat ini bagi kita, ketika hidup kita tidak teratur dan terarah lagi, lebih-lebih dalam hidup doa kita, berarti kita telah menutup diri dan tidak lagi mau membuka diri untuk bisa membangun relasi yang baik dengan Allah. Menjauhinya, maka pintu akan ditutup dan Tuhan juga tidak akan mengenal kita. Maka yang menjadi seharusnya adalah kita menjadi terbuka terhadap Tuhan dan sesama. Dan yakinlah bahwa ketika Tuhan menutup pintu yang satu, Ia sendiri akan membuka pintu-pintu yang lain untuk menyelamatkan kita. Dan yang ketiga adalah syarat-syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu Tuhan memiliki rencana untuk menyelamatkan semua
orang. Jadi, orang-orang asing sekalipun yang terbuka kepada Kristus pun akan memiliki hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena keselamatan dari Allah itu kita tahu bahwa sifatnya itu universal. Kita harus terbuka kepadanya. Dan keterbukaan itu dikuatkan oleh semangat pertobatan yang terus-menerus di dalam diri kita. Sehingga menjadi layak baginya. Sekali lagi bahwa dari pengajaran Yesus ini mau mengingatkan kepada kita betapa pentingnya berjuang dalam kerendahan hati dan keterbukaan diri sebagai sebuah kebajikan dan sarana untuk sampai kepada sebuah kekudusan. Jadilah seorang yang mau dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus supaya menjadi layak dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati.